Oke, eh, sudah lengkap semua? Halo, suara Ibu jelas nggak? Iya Bu, jelas Bu suaranya Bu. Belum lengkap ya? Iya Bu, kurang sedikit lagi Bu. Oke, sambil ini kita mulai aja ya, karena waktu juga sudah malam. Ya, kita lanjut terkait dengan interaksi obat. Nanti di sini kita bahas eh, kaitannya interaksi obat dengan makanan. Ya, oke. Ini sudah buka puasa semua kan? Tinggal ngantuk nih. Tinggal ngantuk kayaknya. Oke, kita masuk ke konsep absorpsi obat pada makanan. Jadi bagaimana ya penyerapan obat tersebut terhadap makanan. Tapi nanti sebelumnya Ibu akan kilas balik ya, bahas sedikit eh, yang kemarin kita sudah pelajari terkait dengan interaksi obat yang ada farmasetik, farmakodinamik, dan juga ada farmakokinetik ya. Ini akan kita coba bahas kembali. Oke, bahan kajiannya nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme kerja obat, kemudian interaksi obat dengan makanan, faktor-faktor yang mempengaruhi obat dan makanan, fase dalam interaksi obat, kemudian juga kita akan bahas terkait interaksi obat dengan makanan yang dapat menurunkan kinerja dari sistem pencernaan. Oke, sebelumnya kita harus ketahui dulu bagaimana 4 fase mekanisme kerja obat ya. Ini kerja obat secara oral. Jadi obat itu dalam yang pertama kita sebut dengan stage 1, di sini obat dipecah di lambung ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat secara oral, kemudian obat tersebut dipecah di lambung, kemudian masuk ke stage 2 di mana obat diserap ke darah dan dibawa ke sel target ya. Jadi kemudian yang stage 3 respon tubuh terhadap obat, di sini mulai fungsi kerja obatnya terlihat. Kemudian nantinya obat yang masuk stage 4 di mana obat diekspresikan melalui ginjal atau hati ya. Jadi ini terkait dengan mekanisme kerja dari obat yang diberikan secara oral. Nah, kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar apa itu interaksi obat. Jadi, interaksi obat di sini adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain, ya, atau oleh makanan, atau juga obat tradisional atau senyawa kimia lainnya. Jadi, obat yang diberikan bersamaan, ya, yang lebih dari 2 atau 3 macam obat nanti bisa mempengaruhi kerja dari obat yang lainnya gitu ya. Jadi ada perubahan efek lah terlihat. Nah, kemudian untuk mencapai tempat kerjanya, maka obat ini harus melalui 3 tahap ya. Kemarin sudah belajar. Ada tahap farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Masih ingat ya? Farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik? Halo? Iya Bu. Ya, ini jangan sampai pada tidur nih. Ya, Ibu ngajar. Tolong kameranya deh. Ada semua ya orangnya ya. Aduh, ditinggal kayaknya Ibu nih. Apa kita berhenti tutup aja? Gimana nih? Kita cukupkan? Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Iya. Ya, tolong sesuai dengan kesepakatan kita ya untuk kuliah daring. Untuk memastikan mahasiswa mendengar, Ibu juga mau lihat
Tolong kameranya gitu ya, untuk pasti mahasiswa mendengarkan apa yang dijelaskan. Oke. Jadi di sini nanti Ibu akan absen yang nyala kamera aja ya, karena Ibu rekam. Ibu akan lihat ya, untuk mencapai tempat kerja maka obat kan harus melalui 3 tahapan yang kemarin sudah dijelaskan, ada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan farmakodinamik. Nah, kita masuk di sini, kita lihat interaksi obat dan makanan ya. Nah, ini obat dan makanan. Kalau misalkan orang sakit ya, pastinya kan dia juga butuh nutrisi ya, butuh makanan, kemudian dia juga pasti akan membutuhkan obat ya, sehingga kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan. Nah, kebutuhan tersebut ya untuk obat yang masuk ke dalam tubuh tadi ya, dia melalui tahapan-tahapan. Ada fase tadi melalui farmasetikal, kemudian ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau terkait dengan farmasetik atau farmasetikal di sini itu dilihat bagaimana compatibility dari obat. Ya, ketercampuran obat tersebut. Bagaimana solusinya obat tersebut ya. Kemudian bagaimana stabilitasnya obat tersebut di dalam tubuh nantinya setelah diberikan. Kemudian kalau farmakokinetik kemarin kita sudah belajar, kalau farmakokinetik itu kita akan mempelajari terkait bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ada ekskresi dari obat-obat tersebut. Dan ada kalau farmakodinamik itu ada efek ya, kita mau lihat bagaimana efek obat tersebut terhadap tubuh. Ya, nah hasilnya tersebut dari 4 itu kita lihat nantinya adanya psikologis outcome-nya. Nanti terlihat bagaimana bioavailability-nya, bagaimana volume untuk distribusinya, bagaimana clearance, dan nantinya bagaimana biomarkernya nanti akan terlihat secara fisiologi. Kemudian bagaimana pasiennya gitu ya. Nanti pasiennya kalau dengan obat itu ada apakah nanti ada yang negatif dan positif terkait dengan interaksi obat. Nanti bisa meningkatkan kinerja dari obat dan juga bisa menyebabkan toksik gitu ya. Itu faktor negatifnya dari terkait dengan interaksi obat. Bagaimana status nutrisinya, bagaimana efek dari obatnya gitu ya. Itu akan terlihat semua ya akibat adanya interaksi obat. Nah, kita lihat tadi kita bahas lagi, kita mengulang yang kemarin terkait dengan fase farmasetik ya, atau farmasetikal tadi, di mana fase ini dipengaruhi oleh pembuatan obat. Ya, jadi itu kan terjadi di luar tubuh sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana proses pembuatan obat, bentuk sediaan obat tersebut, apakah dia memang tablet, kapsul, sirup gitu ya. Kemudian zat tambahan yang digunakan ya dari obat-obat yang tersebut. Nah, contohnya di sini tablet ya. Tablet pada masuk ke dalam tubuh itu mengalami degradasi. Ya, kemudian itu berubah jadi granul, kemudian partikel kecil ya, kemudian adanya pelepasan zat aktif, kemudian zat aktif nantinya terdisolusi, baru adanya proses absorpsi. Ya, proses penyerapan dari zat aktif tersebut. Nah, kita lihat kalau larutan ya, larutan, suspensi, nanti menjadi serbuk, kapsul, misalkan kapsul, tablet, nantinya tablet salut ya. Jadi semuanya nanti akan disintegrasi ya, kemudian solusi zat aktifnya dan nanti proses absorpsi di dalam tubuh. Ya, ini masuk dalam fase farmasetik. Kita lihat kalau terkait dengan interaksi farmakokinetik. Ya, kemarin juga kita sudah belajar, kalau kita singkat, farmakokinetik itu ATME, kita lihat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kalau absorpsi di sini proses masuk obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, jadi proses bagaimana penyerapan obat tersebut untuk masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian mengalami proses distribusi, ya, proses di mana obat berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh, ya.
Nah, obat biasa didistribusikan gitu ya, melalui nantinya akan cepat proses distribusinya nanti terkait dengan respon tubuh terhadap obat tersebut. Kemudian metabolisme, ya. Di sini reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologis yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya. Ya, jadi zat aktifnya di sini. Kemudian ekskresi, sistem ekskresi sisa hasil metabolit. Jadi sisa hasil metabolisme tadi ya, itu kan disebut dengan metabolit. Nah, nanti obat melalui biasanya diekskresikan, obat bisa melalui ginjal, paru, kulit, ya, air liur dan feses. Ini macam-macam proses ekskresinya dari obat. Jadi empat tahapan ini ya, bagaimana ini semuanya terkait dengan farmakokinetik ya, interaksi farmakokinetik. Jadi tadi ya dalam fase farmakokinetik tersebut di sini ada interaksi farmakokinetik ditandai dengan perubahan kadar plasma obat di area kurva U. Ya, jadi kalau dalam farmakokinetik, kemudian belajar tuh ada kurva U di mana nanti akan dilihat bagaimana konsep dari obat tersebut. Ya, kemudian waktu paruh atau T setengahnya sampai dia maksimal dari obat tersebut. Bagaimana obat tersebut bisa menimbulkan efeknya, itu terlihat di waktu paruhnya. Interaksi farmakokinetik ini diakibatkan oleh perubahan laju atau tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Biasanya dihubungkan dengan kemampuan suatu obat untuk mengubah efek obat lain tanpa mengubah sifat-sifat farmakokinetiknya. Ya, ini dalam tahapan farmakokinetik. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana fase farmakokinetik ini. Nah, kita lihat pertama di sini ya, kita masuk ke absorpsi tadi ya. Nah, absorpsi obat ya itu dipengaruhi oleh adanya kelarutan dari obatnya, kemudian pH ya, kemudian tempat di mana obat tersebut diabsorpsi dan ada sirkulasi darah. Nah, ini kecepatan kita lihat di kelarutan. Kelarutan itu kecepatan melarut obat akan menentukan kecepatan obat diserap ya. Jadi kita lihat kecepatan melarutnya obat ya di dalam tubuh ya akan menentukan kecepatan obat itu diserap. Nah, ini kemudian kita lihat dari pH ya. pH di sini bahwa obat yang bersifat asam lemah ya akan mudah menembus membran sel pada suasana asam ya, sudah pasti kalau memang obat tersebut memang sifat asam. Kemudian obat yang bersifat basa lemak akan mudah diabsorpsi di usus halus karena memang usus halus tersebut dia bersifat basa ya. Jadi obatnya pasti mudah diserap ya, diabsorpsi. Kita lihat di sini usus ya, ada difusi melalui difusi pasif dan aktif ya. Biasanya kalau aktif ini dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, kalau pasif ini dari yang rendah ke yang tinggi. Nanti melalui membran ya, kemudian masuk ke sel ya. Ini ada nantinya disinilah kerja obat ya, nanti melalui dinding sel tersebut. Kemudian tempat absorpsi ya tadi obat dapat diabsorpsi pada kulit, membran mukosa, lambung dan usus halus ya. Kemudian absorpsi obat juga menembus lapisan sel tunggal seperti pada epitelium intestinal. Jadi ini perlu dipahami bahwa hal tersebut ya mulai dari kelarutan, pH ya, kemudian di mana obat tersebut diserap itu dengan tempat absorpsi itu semua akan mempengaruhi kerja dari obatnya. Kemudian sirkulasi darah. Ya, sirkulasi darah juga di sini obat sebaiknya diberikan pada daerah yang kaya akan sirkulasi darah karena memang proses ya absorpsi obat ya disesuaikan dengan aliran darah nantinya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Halo? Belum, Bu. Belum ada Ibu. Oke, kita masuk ke distribusi. Ya, distribusi. Di distribusi di sini proses di mana obat berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Kecepatan distribusi dipengaruhi oleh aliran darah. Ya, jadi afinitas obat pada jaringan dan ikatan nantinya akan ikatan dengan protein. Biasanya obat itu kan dipengaruhi juga oleh albumin ya, protein itu oleh albumin. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat adalah fungsi kardiovaskular. Ya, jadi di sini distribusi obat dipengaruhi oleh faktor kardiovaskular. Jadi memang macam-macam ya, kalau memang dia fungsi kardiovaskular kan itu nantinya dari jantungnya, hipertensinya ya, itu bisa semuanya mempengaruhi distribusi obat tergantung kondisi dari pasiennya. Kemudian presentasi peningkatan protein di sini pada waktu paru. Jadi kita ngelihat di sini waktu paru itu kan sampai obat mencapai T setengah di sini ya, waktu di mana obat tersebut bekerja. Jadi misalkan furosemid dia bekerja, kita lihat onsetnya itu setelah 1,5 jam ya. Kemudian lorazepam itu kita nantinya ya obat itu 15 jam. Makanya pemberiannya nanti disesuaikan. Nah, ini kalau kita lihat T setengah ya ini jadi dia menentukan dosis. Kapan obat itu diminumnya, misalnya ada yang 3 kali sehari, 2 kali sehari gitu ya, itu kita untuk melihat, atau 1 kali sehari, itu kita untuk melihat waktu paruh dari obat tersebut. Jadi tujuannya semuanya untuk menentukan kapan pemberian dosis dari obat-obat tersebut. Artinya frekuensi penggunaan ya dari obat-obatnya. Kita masuk ke distribusi obat tadi. Di sini bahwa organ jantung tadi ya, kardiovaskular, kemudian ginjal, hati yang dapat suplai darah lebih banyak ya, akan cepat di sini atau cepat akan menerima obat lebih banyak dan lebih cepat ya, kalau memang organ jantung dan organ ginjal tersebut memang berfungsi untuk bisa melakukan distribusi nantinya proses peredaran darahnya. Kemudian pada saat obat masuk ke sirkulasi sistemik, sebagian besar akan terikat oleh protein plasma atau albumin ya. Di sini ikatan ini membentuk molekul besar sehingga tidak dapat menembus membran. Obat lipofil mempunyai afinitas yang tinggi terhadap jaringan sehingga cenderung terakumulasi. Jika aliran darah kecil, maka distribusi obat terhambat. Ya, ini kalau memang obat-obat yang bersifat lipofil. Ya, jadi memang semuanya dipengaruhi oleh distribusi tadi. Oke, kita masuk ke metabolisme. Ya, sudah distribusi nih metabolisme. Di sini merupakan reaksi. Nih Ibu mengulang aja ya minggu lalu sebelum kita nantinya fokus memang untuk membahas terkait dengan interaksi obatnya. Metabolisme merupakan reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologis yang dikatalisis oleh enzim yang menjadi metabolitnya. Ya, jadi hati merupakan organ utama tempat dilakukannya metabolisme obat. Kebanyakan metabolisme menggunakan enzim sitokrom P450 ya, ini pada di hati dan di gastrointestinal. Nah, oke, ini terkait dengan metabolisme, kemudian kita masuk ke ekskresi. Jadi kecepatan ekskresi ini dilihat dan dinilai T setengah ya. Pengeluarannya. Obat yang panjang T setengahnya, maka frekuensi pemberiannya relatif panjang. Kemudian proses ekskresi obat dalam ginjal ini dipengaruhi oleh filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi tubulus dan reaksi sekresi dari tubulusnya. Ya, ini perlu nanti coba dipelajari lagi ya, dilihat lagi bagaimana proses ekskresi dari suatu obat. Contoh interaksi makanan yang dapat meningkatkan interaksi obat. Ini ada sedikit, misalnya phenytoin, ya,
Phenytoin mekanisme di sini mekanisme solusinya menunda pengosongan lambung, meningkatkan produksi empedu dan meningkatkan disolusi dan absorpsinya. Ya, karena aturan minumnya sehingga diberikan saat makan pagi, siang, sore dan malam ya. Karena di sini mekanisme kerjanya tadi menunda pengosongan lambung, jadi meningkatkan produktivitas dari empedunya. Kita lihat kalau di griseopulvin, di sini obat mudah larut dalam lemak, ya, griseopulvin, maka diberikan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Ya, jadi kita menyesuaikan ya dari obat-obat tersebut mana obat yang memang bekerja bagus pada saat lambung kosong ya, atau kita lihat lagi ada obat-obat yang memang bisa bekerja pada saat lambungnya terisi gitu ya. Sama di sini kita lihat obat mana yang memang dia mudah larut dalam lemak sehingga kita harus menyesuaikan makanannya gitu ya, jadi aturan minumnya dari obat-obat tersebut. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo? Iya, Bu, Ya. bisa, Bu. Oke. Kita lihat beberapa interaksi penting obat dengan makanan. Ya, kita lihat di sini azitromisin ya. Di sini dengan makanan, efek interaksinya absorpsi azitromisin berkurang, ketersediaan hayati berkurang 43% dan konsentrasi maksimal 52%. Jadi azitromisin diberikan berselang 2 jam diminum saat perut kosong. Ya, atau konsistensi obat pada saat yang sama setiap hari. Termasuk juga katopril ya, katopril dengan makanan efek interaksinya absorpsi katoprilnya berkurang ya, sehingga tadi diberikannya berselang 2 jam setelah makan. Jadi biasanya ini mempengaruhi proses absorpsi dari obat-obat tersebut ya, untuk antibiotik ya, kemudian juga tadi obat hipertensi seperti katopril ini juga perlu ada penyesuaian atau perlu adanya rekomendasi yang diberikan oleh farmasi bagaimana agar obat tersebut bisa interaksinya mengurangi interaksi obat tersebut dengan makanan dengan diatur proses penggunaannya. Penyebab interaksi obat dengan makanan di sini ada yang pertama perubahan motalitas lambung dan usus, kemudian ada perubahan pH, sekresi asam dan produksi empedu, kemudian ada perubahan suplai darah di mukosa saluran cerna, kemudian dipengaruhi juga oleh absorpsi obat, oleh proses absorb, kemudian yang kelima dipengaruhi proses transport aktif obat oleh makanan, dan juga yang keenam penyebab interaksi obat dan makanan adanya perubahan biotransformasi dan eliminasi. Jadi ya tadi pengosongan lambung, makanan sangat dingin atau sangat hangat itu bisa memperlambat pengosongan lambung sehingga kita harus bisa menyesuaikan. Ini contohnya ya terkait dengan makanan. Kemudian komponen makanan biasanya kan ada yang mengandung protein ya. Nah, di sini kalau daging protein itu kan bisa dari daging atau susu ya. Nah, kita lihat obat levodopa ya untuk meningkatkan tremor. Kita tahu levodopa itu untuk mengendalikan tremor pada penderita Parkinson. Jadi sebaiknya dikonsumsi sedikit makanan yang mengandung protein ya. Karena di sini dia dipengaruhi ya proses absorpsinya dengan makanan yang mengandung protein. Kemudian lemak. Lemak itu komposisi lemak tidak jenuh akan meningkatkan kapasitas hati dalam metabolisme obat. Jadi dianjurkan seperti obat griseopulvin ya, ini makan bersama daging sapi ya, mentega, karena memang griseopulvin dia itu cepat absorpsinya pada kondisi lemak gitu ya, pada kondisi
proses absorpsinya dengan lemak gitu ya. Kemudian karbohidrat, ini kelebihan glukosa menyebabkan berkurangnya kandungan sitokrom P451 di hati. Ini juga perlu dipahami sehingga memang pemberiannya nanti bisa menyesuaikan. Kemudian vitamin ya. Nih kan ini yang kalau dalam makanan mungkin pernah belajar ya di gizi atau apa kan makanan pasti mengandung protein, lemak, ya karbohidrat, ada vitamin dan mineral. Ya, itu di setiap makanan pasti ada kandungan itunya. Nah, kalau komponen vital dalam sistem enzim dapat dalam metabolisme obat ya seperti vitamin C dan zat besi. Ya, misalkan makanan tersebut memang sudah mengandung vitamin C gitu ya, kemudian ditambahkan zat besi, ini nantinya penyerapan besi akan meningkat ya. Kalau vitamin D ya, ini kita makan banyak yang mengandung vitamin D, kemudian nanti kita akan diberikan bersama fenitoid, nantinya vitamin D-nya akan berkurang. Jadi seperti itu. Jadi kalau vitamin D diberikan bersamaan dengan fenitoid, nanti aktivitas vitamin D-nya itu bisa berkurang. Ya, ini yang masuk semuanya dalam proses absorpsi dari obat-obatan. Contoh interaksi obat dengan makanan di sini banyak ya. Ini ada beberapa diambil dari jurnal, nanti bisa dibaca proses interaksinya. Nah, ini mahasiswa juga perlu ketahui ya, dicek satu-satu, dibaca, dipahami terkait dengan interaksi. Salah satunya kita ambil di sini antibiotik ya, misalnya antibiotik jika diberikan dengan lemak ya atau susu di sini ya. Nanti prosesnya akan seperti apa. Jadi bisa menyebabkan absorpsinya ya. Kemudian di sini ada kelihatan terkait dengan interaksi obat dengan makanannya ya. Jadi bisa dipelajari, bisa dibaca ya, tolong dipahami terkait dengan interaksi tersebut. Karena nantinya banyak sekali ya dalam sehari-hari kita akan mendapatkan hal tersebut ya. Kita akan melihat banyaknya interaksi obat dengan makanan sehingga perlu dijaga dan perlu dipahami mana saja yang memang hal tersebut bisa mempengaruhi ya proses kerja dari obatnya. Kita anggap kok obat ini lama sekali ya, istilahnya kok efeknya tidak terlihat tadi ya, karena memang kan tadi obat ada beberapa, ada tahapan interaksinya gitu ya. Jadi memang nanti bisa memperlambat kerja dari obatnya atau bisa menurunkan reaksi dari obatnya karena memang adanya interaksi dari makanan yang diperoleh. Apalagi kalau kita sakit tadi ya, pastinya dua hal tersebut sangat dibutuhkan. Ya, obat kita butuhkan, makanan kita juga perlu mengkonsumsi makanan gitu ya untuk kita menambah energi dan juga mempercepat proses penyembuhan. Tapi ya tadi ya kita harus memperhatikan makanannya karena makanan tadi bisa mempengaruhi kerja dari obat-obatan. Interaksi obat makanan dapat menurunkan kinerja dari sistem pencernaan. Di sini ada obat dapat menurunkan nafsu makan ya atau anoreksia. Ya, di sini menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan ya dan tidak seimbang dengan nutrisi. Nah, kemudian obat dapat menyebabkan perubahan terhadap kemampuan merasakan, menurunkan ketajaman rasa ya, nantinya bisa membawi contohnya katopril ya. Katopril obat antihipertensi ya. Tahu nggak dia golongan apa? Banyak ya obat hipertensi, golongannya tahu nggak? ACI. Iya, dia masuk dalam AC inhibitor ya. Nah, ini dia sebagai obat hipertensi, kemudian ada antiretroviral ya, banyak sekali antiretroviral. Di sini contohnya ampenavir ya, ada banyak, ada entecavir macam-macam. Nah, kemudian ada antikonvulsan, itu phenytoin ya. Di sini dapat menyebabkan perubahan kemampuan merasakan menurunkan jika diberikan bersamaan.
Kemudian obat dapat menghambat kerja enzim yang dibutuhkan dalam metabolisme makanan ya. Misalnya obat kanker, di sini menggunakan enzim yang sama untuk mengaktifkan filtrat ya. Di sini kemudian defisiensi asam folat. Jadi memang perlu adanya penambahan dari makanan tersebut. Obat dapat menyebabkan perubahan pada fungsi usus besar ya. Tadi usus besar itu bersifat usus ya, usus halus, usus besar itu bersifat basah. Ya, kemudian dan berdampak diare, konstipasi ya, ini pemberian kodein, morfin ya, dapat menurunkan produktivitas tonus usus halus dan ini usus ya, sehingga penurunan peristaltik sehingga itu bisa menyebabkan konstipasi. Jadi menurunkan kerja usus ya. Usus itu kan ada kerja peristaltik ya, sehingga nantinya bisa menyebabkan konstipasi. Obat dapat mempengaruhi absorpsi zat gizi, adalah obat yang merusak mukosa usus. Nanti kita lihat di situ ada NSAID ya, antibiotik, ada obat-obat antiretroviral juga, kemudian ada nutrien ya. Ini macam-macam yang nantinya mempengaruhi absorpsi dari obat. Kemudian obat juga dapat mempengaruhi dan mengganggu ekskresi zat gizi dengan mengganggu reabsorpsi pada ginjal dan menyebabkan diare atau muntah. Ya, jadi interaksi obat dan makanan di sini yang menurunkan kinerja dari sistem pencernaan. Kita lihat di sini tahapan kerja obat ya. Tadi sudah obatnya yang tadi dijelaskan di awal. Jadi obat larut, kemudian obat kemudian diabsorpsi, kemudian nanti tubuh merespon obat tersebut, kemudian obat nanti dilakukan proses ekskresi ya, dikeluarkan oleh tubuh. Nah, dengan adanya makanan pastinya tadi ya mengandung nutrien, tadi sudah dijelaskan ada dari yang nutrien itu kan ada vitamin-vitamin ya, itu semua mengandung nutrien. Kemudian juga mengalami proses yang hampir serupa dengan obat di dalam tubuh. Kedua kelompok kimia tersebut, obat dan nutrien, ini dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain ketika terdapat secara bersamaan di dalam tubuh. Jadi semuanya tadi banyak sekali juga makanan ya yang mempengaruhi kerja dari obat-obatan. Penggunaan obat-obatan perlu diperhatikan karena dapat berinteraksi dengan makanan, ya, kemudian dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengobatan. Ya, tadi sudah dilihat terkait dengan bagaimana kerja obat tersebut, kapan obat tersebut dikonsumsi, ya, apakah pada saat lambungnya kosong atau memang kerja obat tersebut pada saat lambung terisi gitu ya, atau kita lihat kelarutan obat tersebut bagaimana kalau dia dengan lemak gitu ya, makanya harus disesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi. Makanan tertentu dan nutrisi spesifik dalam makanan. Bila makanan dimakan bersama dengan beberapa obat dapat mempengaruhi tadi sudah ya bioavailabilitas, farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian ada efikasi obat ya secara keseluruhan. Ada atau tidaknya beberapa nutrien di dalam saluran cerna ya atau sistem fisiologis tubuh dalam darah dapat meningkatkan atau mengganggu laju absorpsi dan metabolisme obat. Nah, ini nantinya menyebabkan interaksi nutrisi dengan obat. Akibat pemberian obat bersatu dengan makanan, ya di sini makanan dapat mengubah aktivitas obat ya yang menyebabkan respon nanti berkurang. Ya tadi kita sudah lihat faktor yang mempengaruhi gimana dengan waktu kurva AUC-nya, kemudian nanti gimana onsetnya, gimana waktu paruh dari obat tersebut. Sebaiknya respon terhadap obat justru meningkat. Jadi bisa berkurang atau meningkat karena dipengaruhi oleh makanan. Ya, makanya harus diperhatikan kapan mengkonsumsi obat tersebut. Obat memberikan efek negatif terhadap makanan, misalnya
berkurangnya zat gizi makanan tersebut ya. Tadi ada, jadi kalau kita sudah makan gizi ya, ada vitamin D-nya, kemudian kita memberikan obatnya diberikan dengan phenytoin tadi, dia vitamin D-nya akan menurun ya. Nah, itu jadi bisa yang dianggap saling mempengaruhi tadi. Ini bisa dilihat terkait dengan mekanisme absorpsi dari obat ya, di mana obat tersebut mekanisme absorpsi dari obat tadi sudah kita lihat di awal ya. Nanti bagaimana proses obat tersebut sampai dengan tadi ada difusi pasif ya, difusi aktif ya, itu nanti bisa dicek lagi. Obat yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara ya, pemberian umumnya akan mengalami absorpsi, distribusi dan peningkatan untuk sampai di tempat kerja atau di nantinya obat ya bekerjakan di reseptornya dan menimbulkan efek ya. Jadi kita lihat kalau misalkan obat itu dipengaruhi ya, proses absorpsinya dipengaruhi oleh makanan ya, sehingga kok efeknya tidak terasa obat tersebut lama gitu ya. Karena ya bagaimana obat tersebut mau bekerja, karena kan tadi tahapan obat itu kan melalui fase-fase ya, mulai dari absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme sampai nanti diekskresi. Nah, tahapan tersebut nanti dipengaruhi oleh adanya makanan gitu ya, sehingga memang perlu diwaspadai, perlu dicek mana yang memang bisa membantu mempercepat atau malah nanti memperlambat proses kerja dari obatnya. Nah, untuk sampai di tempat kerja dan menimbulkan efek, jadi adanya proses absorpsi dari obat tersebut sampai dengan di distribusinya. Kemudian dengan atau tanpa biotransformasi, obat diekskresi dari dalam tubuh. Seluruh proses ini disebut dengan proses farmakokinetik dan nantinya dan berjalan serentak. Jadi prosesnya keseluruhan ya, itu bersama-sama secara proses farmakokinetik tersebut bisa dipantau bagaimana kerja dari obatnya. Di dalam tubuh manusia, obat harus menembus sawar atau barier ya, sel di dalam jaringan. Pada umumnya obat akan melintas ya pada lapisan sel dengan menembusnya, bukan karena melewati celah antar sel, kecuali pada endotel kapiler, karena peristiwa terpenting dalam proses farmakokinetik adalah transportnya, bagaimana obat tersebut ya ditransport ya melalui membran. Tadi kita sudah lihat ada transport aktif, nantinya di sini ya transport aktif difusi ya, difusi pasif, dan ada difusi atau transport dengan difusi pasif. Nanti dengan melibatkan komponen-komponen membran sel yang membutuhkan energi. Nah, sistem fisiokimia yang menentukan pada transport obat di sini, yang pertama bentuk dan ukuran molekul. Ya, ini juga mempengaruhi atau menentukan bagaimana proses transport obatnya. Kemudian kelarutan obat dalam air, ya. Kemudian ada derajat ionisasi dan juga ada kelarutan dalam lemak. Ya, jadi bermacam-macam di sini sifat fisikokimia dari obat. Nah, ini semua mempengaruhi cara transportasi dari obatnya. Kebanyakan obat berupa elektrolit lemah, yaitu asam lemah dan juga basa lemah. Dalam larutan elektrolit lemah akan terionisasi. Kemudian derajat ionisasi ini tergantung pada pKa. Kemarin kita sudah lihat nih bagaimana proses obat dan pH larutan. Pada keadaan asam, jadi konsentrasi obat tersebut ya itu yang rendah berarti relatif kuat. Kemudian keadaan basa, pKa obat yang tinggi akan relatif kuat. Nah, ini bagaimana proses transportasi dari obat-obat tersebut. Nah, ini sudah tadi di depan ya, difusi pasif, kemudian ada transport aktif,
Oleh karena itu, peningkatan kecepatan pengosongan lambung biasanya akan mengakibatkan kecepatan absorpsi obat atau sebaliknya. Kemudian ada kecepatan kerja dari obat tersebut. Kita sering lihat ada obat yang lepas lambat, ada obat yang salut enterik, ya. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi proses absorpsi dari obat-obatan. Jadi kita lihat obat-obatan biasanya yang dia disalut secara enterik, itu kan diinginkan obat tersebut rusaknya oleh asam lambung yang mengakibatkan iritasi lambung. Jadi obat-obat yang bisa mengiritasi lambung diharapkan obat tersebut tidak larut atau tidak diabsorpsinya di dalam lambung. Jadi diharapkan obat tersebut dilepas ya atau diabsorpsinya di usus. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa sudah dengar di depan bahwa usus itu kan bersifat basah. Ya, jadi diharuskan dibuatlah obat itu dimodifikasi agar tidak berinteraksi. Tadi dibuat dengan salut ya, salut enterik atau salut coated ya. Perubahan dalam kecepatan pengosongan lambung dan motilitas saluran cerna ini dapat mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi atau yang mencapai sirkulasi sistemik. Obat yang absorpsinya lambat karena sukar larut dalam cairan usus, misalnya digoksin, ada fenildantoin, ya, ini memerlukan waktu transit dalam saluran cerna yang cukup panjang untuk kelengkapan absorpsinya. Jadi dia ada di saluran cerna, ya. Kemudian obat salut enterik tadi ya, obat yang lepas lambat, absorpsinya biasanya kurang baik dan inkonsisten akibat perbedaan pelepasan obat ini di lingkungan yang berbeda. Jadi memerlukan waktu transit yang lama di dalam usus untuk meningkatkan jumlah yang diserap. Jadi dia itu proses penyerapannya memang diharapkan memang lepasnya di dalam usus. Ya, pada obat-obat yang mengalami metabolisme di saluran cerna, misalnya penisilin, eritromisin, ya, levodopa, klorpromazin, dan enzim, di sini dalam dinding saluran cerna. Jadi bermacam-macam proses bagaimana transportasi, bagaimana distribusi obat di dalam. Mekanisme absorpsi makanan, jadi kalau makanan di sini absorpsi zat gizi, nutrien terjadi terutama di usus halus. Itu ada 90% absorpsi zat gizi yang selama ini kita makan ya. Itu 90% itu di usus halus dan sisanya 10% terjadi di lambung ya dan usus besar. Jadi memang banyak sekali prosesnya itu semuanya di dalam usus halus. Tadi berarti dia bersifat basah. Prinsip absorpsi di sini semua zat gizi dari makanan termasuk air dan elektrolit diabsorpsi pada mukosa dan usus kecil. Selanjutnya akan masuk ke aliran darah. Ya, nanti bisa dilihat bagaimana proses absorpsi dari obat-obat tersebut. Proses absorpsi makanan, jadi ini sesampainya di usus tadi ya di usus halus. Makanan telah melalui serangkaian proses di lambung akan bertemu dengan enzim dan zat lainnya ya seperti ada cairan empedu ya yang berasal dari sel-sel usus, empedu, hati dan pankreas. Kemudian zat tersebut akan memecah karbohidrat, lemak dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Ini ada protein ya, ini akan memecah menjadi asam amino, karbohidrat akan menjadi glukosa, lemak ya akan menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, ini proses absorpsi dari makanan sendiri ya. Ini yang perlu juga kita ketahui karena nanti ada kaitannya dengan proses dengan makanannya gitu dengan obatnya gitu ya, proses kerja mempengaruhi kerja dari obat-obatan yang dikonsumsi.
Nah, kemudian proses selanjutnya, proses penyerapan nutrisi di usus halus pun di sini dimulai ya. Setelah obat tersebut dilakukan proses pemecahan protein, karbohidrat, dan lemak. Nutrisi yang telah dipecah tadi ya menjadi zat-zat yang lebih kecil, ini kemudian meluncur ke dinding bagian di dalam usus halus ya, yang dipenuhi dengan villi. Jadi itu kayak proses pekerjaannya dari obat-obatan, dari makanan. Villi pun terdiri dari tonjolan yang lebih kecil lagi yang disebut dengan mikrovilli ya. Nanti lihat kombinasi antara villi dan mikrovilli akan meningkatkan luas permukaan usus halus. Nah, ini nantinya membuat penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal ya, proses kerja dari proses absorpsi dari makanan, zat nutrisi dari makanan tersebut. Sini faktor yang mempengaruhi interaksi makanan tadi kita sudah lihat, ada perubahan motilitas, pH ya. Tadi sudah sampai kita bahas tadi ada juga perubahan suplai darah dipengaruhi oleh transport aktif oleh makanan, dan juga ada perubahan biotransformasi dan eliminasi. Jadi makanan dapat mempengaruhi absorpsi obat di dalam sistem gastrointestinal dengan mengubah pH lambung, kemudian sekresi, motilitas gastrointestinal, serta waktu transit. Ya, di sini nantinya mengubah kemampuan ataupun tingkat penyerapan obat. Interaksi obat makanan banyak pada fase-fase. Di sini ada farmakokinetik ya, penyerapan, kemudian nantinya juga metabolisme obat dan ekskresi obat. Jadi interaksi bagaimana makanan dengan obat-obatan. Interaksi makanan nutrien dengan obat. Ya, di sini penyerapan obat kaitannya dengan fungsi saluran cerna ya. Nanti kita lihat terkait dengan afinitas obat ya untuk berkaitan dengan sistem karier yang ada di saluran cerna. Makanan juga diserap nutrisinya di saluran cerna. Di sini makanan dan nutrisi di dalam saluran cerna dapat mempengaruhi absorpsi dan bioavailabilitas ya. Bioavailabilitas suatu obat dengan cara mengubah derajat ionisasi, solubilitas, dan juga ada pembentukan kelat. Ya, pembentukan kelat ini biasanya kalau mengkonsumsi obat ya atau antibiotik dengan susu ya, ini bisa nantinya membentuk kelat, terutama golongan-golongan sofalosporin ya, misalnya itu bisa membentuk kelat. Interaksi obat pada fase farmakokinetik ya, tadi sudah kita bahas, ini tahapan-tahapannya nanti bisa dipelajari mulai dari obat tersebut bagaimana prosesnya, nah mulai dikonsumsi sampai nanti obat tersebut mengalami proses eliminasinya. Contoh reaksi pembentukan kelat, ini yang kelat ya, tadi misalkan antibiotik golongan kombinasi tetrasiklin ya dengan mineral, ini juga nantinya contohnya juga kalsium ya dapat mempengaruhi absorpsi quinolon, ini secara merugikan. Kemudian konsumsi makanan kaya kalsium harus dihindari jika ada obat antimikroba. Jadi kita harus memastikan bahwa makanan-makanan yang mengandung kalsium ya, kalau kita menggunakan antibiotik tuh harus hati-hati karena bisa membentuk kelat, itu membentuk logam nanti di dalam tubuh ya, yang nanti bisa membahayakan. Sehingga harus dilakukan pemantauan. Reaksi antara besi ya, ferro dan feri, ini kan besi ya, zat besi dengan tetrasiklin, fluoroquin, ciprofloxacin, ofloxacin ya, ini juga nantinya bioavailabilitas ciprofloxacin dan ofloxacin berkurang masing-masing 52% dan 64% ya jika ada zat besi. Sehingga tadi kalau kita memang mengkonsumsi antibiotik tersebut ya, itu untuk zat besinya dikurangi ya, untuk kita mengkonsumsi zat besi. Kemudian zinc, fluoroquinolon dapat menyebabkan senyawa inaktif
dan menurunkan dari absorpsi obat kloroquine. Jadi ini nantinya absorpsi obatnya jadi menurun ya, reaksi obatnya jadi lama, proses penyerapannya juga lama di dalam tubuh, sehingga perlu dicek lagi bagaimana penggunaan makanan ya yang memang harus dijaga. Ini kita lihat contoh-contohnya lagi ya, obat-obatan yang memang bagaimana prosesnya sehingga dengan menggunakan jus ya, misalnya interaksi obat dengan sari grapefruit ya atau jus di sini. Beberapa obat meningkatkan bioavailabilitas jika diminum dalam waktu bersamaan dengan jeruk bali misalkan ya. Nah, ini nanti kita lihat masing-masing memang banyak pengaruhnya hal tersebut ya, sehingga memang perlu diperhatikan konsumsi makanan jika memang rutin dalam menggunakan obat-obatan. Ini contohnya ya dari kita lihat di sini contoh interaksi obat ya, interaksi makanan obat dengan makanan yang dapat mempercepat absorpsi dari obat. Contohnya acetaminophen. Ya, mekanismenya makanan dengan kandungan pektin tinggi ya merupakan absorben sehingga acetaminophen ini sukar sekali diserap. Tindakannya jika dipastikan tidak ada kontraindikasi, konsumsi obat tersebut dilakukan saat perut kosong ya. Nah, ini harus dipastikan penggunaannya, kapan harus digunakan obat tersebut, ya agar proses absorpsi dari obat tersebut cepat, prosesnya bisa dipercepat, bisa cepat gitu ya. Kemudian interaksi makanan juga di sini tadi sudah dijelaskan bisa kalau minum jus ya itu harus, sehingga memang disarankan paling bagus minum obat misalkan dengan air putih gitu ya. Itu perlu disampaikan. Nah, ini interaksi dalam proses ekskresi juga bermacam-macam ya, dalam makanan dapat merubah pH urin ya. Waktu paru obat ini juga dapat dipengaruhi aktivitas beberapa obat tertentu karena perubahan waktu paru yang signifikan ya. Tadi sudah disebutkan. Waktu paru itu apa tadi? Halo? Waktu paruh, ada yang tahu nggak tadi? Kenapa kita harus mempelajari terkait dengan waktu paruh? Tadi ada kan yang tulisannya T,5. Menentukan dosis ya, Bu? Iya, Bu, yang 95% itu ya, Bu. Iya, jadi itu waktu kapan obat itu sampai mencapai puncaknya, jadi reaksi obatnya gitu ya. Kerja dari obat tersebut itu perlu diperhatikan ya. Oke, nanti dilihat terkait dengan waktu paruh. Nah, ini makanan seperti susu ya, sayuran dan buah jeruk dapat membuat urin menjadi basah, sedangkan daging, ikan, keju dan telur dapat mengasamkan urin. Jadi bermacam-macam ya ekskresinya nanti dari yang kita peroleh. Tindakan untuk meminimalkan interaksi biasanya apa sih yang kita lakukan untuk meminimalkan adanya interaksi tadi ya? Ya, bermacam-macam di sini juga ya, misalnya Greseopulvin ini kan Greseopulvin obat apa? Obat apa? Anti jamur ya, Bu? Iya, anti jamur ya. Nah, ini juga kita harus tahu dulu di obat apa gitu ya. Paling tidak kita adalah pengetahuan kita terkait dengan obat-obatan. Nah, ini mekanismenya obat larut ya dalam lemak ya. Dan juga nantinya dia akan meningkatkan absorpsinya. Jadi karena dia larut dalam lemak ya, sehingga memang obat di sini kaya lemak, jadi memang diminum bersamaan dengan makanan yang kaya lemak ya, karena kita ingin meningkatkan absorpsinya dari obat tersebut. Ya, jadi kita harus tahu bersamaan ya gimana. Nah, ciprofloxacin pengosongan lambungnya tertunda menyebabkan disolusi
atau dan absorpsi ya dapat membantu kelarutan. Nah, sehingga disarankan di sini diminum bersamaan dengan makan ya untuk agar proses disolusi dan absorpsinya juga bisa lebih cepat ya. Jadi tergantung nantinya pemberian dari obat-obat tersebut. Di sini sehingga interaksi makanan nutrien ya mana sih yang bisa mempercepat proses absorpsi yang tadinya absorpsinya tertunda karena memang karena adanya dipengaruhi oleh makanan sehingga kita sarankan ya tadi minum obatnya pada saat lambung kosong gitu ya atau misalkan setelah 2 jam setelah makan. Ya, sedangkan sebaliknya kalau memang kerja obat itu memang dipengaruhi oleh makanan ya makan apa namanya oleh makanan sehingga kita akan sarankan diminum bersamaan dengan makan. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya, nanti bisa dipelajari, bisa dibaca ya terkait dengan proses interaksi obat dengan memperlambat absorpsinya. Oke, makanan sangat penting untuk kesehatan sama seperti obat yang dapat membuat orang dapat menikmati kesehatan lebih baik. Tetapi perlu diperhatikan makanan yang dikonsumsi bersama dengan obat ya, sehingga memang tidak mempengaruhi dari kerja obat-obatan karena juga tubuh kan memerlukan hal tersebut ya. Nah, ini kesimpulannya obat makanan tertentu dan nutrien spesifik di dalam makanan bila dimakan bersama dengan beberapa obat dapat mempengaruhi absorpsi atau bioavailabilitas dan ekskresi dari obat. Kemudian ada atau tidaknya beberapa nutrien di dalam sel saluran pencernaan. Di sini di dalam sistem fisiologis tubuh ini dapat meningkatkan atau mengganggu laju absorpsi dan metabolisme obat. Dampak dari interaksi ini terhadap kesehatan telah diidentifikasi dan masih banyak yang sedang diteliti ya dari obat-obatan mana. Terus kalau setiap ada obat-obatan baru ya pastikan akan dilakukan proses pengecekan obat tersebut ya. Obatnya bagus apakah dipengaruhi oleh makanan ya. Jadi terus dilakukan penelitian-penelitian terkait dengan obat. Kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi obat tersebut. Tenaga medis perlu mengikuti penemuan obat baru tadi ya terkait dengan interaksi obat. Kemudian tenaga medis dapat mengenali interaksi yang terjadi terutama jika suatu obat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita lihat di sini ada soal evaluasi ya untuk teori hari ini. Coba teman nanti dikerjakan. Sebutkan 4 mekanisme kerja obat ya yang diberikan secara oral. Ya, kemudian sebutkan dan jelaskan 4 tahapan yang dialami saat obat masuk dan pada fase farmakokinetik. Dan juga sebutkan penyebab munculnya interaksi obat dengan makanan. Kemudian sebutkan dan jelaskan 2 contoh interaksi obat dengan makanan ya, dengan makanan selain contoh yang ada dalam PPT. Ya, cari lagi, mahasiswa harus banyak membaca, cek lagi mana saja interaksi obat dengan makanan. 2 saja contohnya. Paham ya? Halo? Iya Bu, paham Bu. Ya. Ditulis tangan ya Bu? Ya, ditulis tangan. Ya, nanti dikumpulkan. Nanti Ibu coba lihat e-learning, kalau e-learningnya sudah kebuka, nanti Ibu buatkan link untuk di e-learningnya, atau kalau belum nanti bisa email ke Ibu melalui PJ-nya, PJ kelasnya ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ibu mau nanya Bu, ada mitos Bu ya kan yang beredar itu kalau air kelapa itu dapat menetralisir racun gitu ya Bu. Sebenarnya air kelapa itu aman nggak sih Bu? Kalau misalnya kita minum obat mungkin pakai air putih, terus habis itu minum air kelapa.
Iya. Kalau kita sedang mengkonsumsi obat ya, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi proses tadi, absorpsi, distribusi, metabolisme dari obat-obatan. Nah, tadi kalau kita lihat dari jabaran memang banyak ya yang mempengaruhi, tadi jus bisa mempengaruhi kerja dari obat-obatan, kemudian ya termasuk tadi air kelapa tersebut ya, diharapkan memang tadi sudah disebutkan bahwa memang mengkonsumsi obat dengan air putih. Nah, jika ingin menetralkan tadi ya, memang dikatakan bahwa air kelapa bisa menyegarkan ya, atau bisa menetralkan di dalam tubuh. Ya, artinya pada saat kita mengkonsumsi obat harus diberi jarak ya pada saat kita mengkonsumsi air kelapa tersebut. Ya, jadi di sini mempengaruhinya dalam hal prosesnya gitu ya. Nah, diharapkan tadi ya pemberian, makanya harus ada rekomendasi atau ada intervensi yang diberikan agar memang tidak mempengaruhi kerja dari obat-obatan. Ya, jadi kalau minum tadi kan disebutkan minum dengan air putih, kemudian minum lagi air kelapa, ya. Nah, artinya kita menyarankan untuk memberikan jarak, ya, jarak paling tidak 2 jam untuk bisa mengkonsumsi minuman lainnya. Ya, jadi memang kita harapkan kan proses absorpsi obat itu bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Nah, kita lihat lagi obat-obat banyak yang kerjanya dipengaruhi oleh makanan, ya, atau memang obat tersebut tidak jelek atau tidak bagus absorpsinya pada saat lambung kosong. Nah, atau memang obat tersebut pada saat lambungnya ada makanan atau isi makanan dia jelek absorpsinya. Jadi memang harus kita menyesuaikan kapan obat tersebut harus diminum. Artinya kalau dia kerjanya dipengaruhi oleh makanan, ya kita minum misalnya minum obat tersebut setelah makan gitu ya. Jadi kita harus mengatur. Nah, kita sebagai tenaga farmasi pastinya akan ditanya hal-hal tersebut. Ya, akan ditanya nih kalau saya minum obat dengan air kelapa boleh nggak gitu ya. Nah, itu kita harus menyampaikan ya bahwa penggunaan obat ya sebaiknya dengan kita menggunakan air putih ya, tidak boleh dengan teh ya, tidak boleh dengan susu, apalagi menggunakan antibiotik tadi sudah banyak dijelaskan di depan bahwa bisa membentuk kelat ya. Nah, itu jadi kalau memang mau konsumsi tadi ya diberi jarak gitu ya. Oke, ada lagi? Ibu, satu lagi Bu, tadi kan Gracia Pulvin itu kan dia tuh bagus dapat menambah absorpsinya jika diberi berbarengan dengan makanan yang mengandung lemak. Maksudnya mengandung lemak itu lemak yang kayak gimana Bu? Iya, jadi kan banyak ya makanan kayak yang mengandung lemak itu apa saja. Misalnya makanan yang ini ya, apa namanya kayak daging gitu ya. Kemudian produksi lemak itu kan banyak, misalkan mentega gitu kan itu semuanya ada lemak ya. Jadi bukan karena intinya makanan-makanan yang memang dia mengandung lemak gitu. Jadi bukan makan lemak gimana ya, tapi makanan di sini yang disebutkan adalah makanan. Ya, contohnya daging lah gitu. Ya, jadi makanan yang mengandung lemak. Apa aja sih makanan yang mengandung lemak? Coba. Selain daging. Pati ya Bu gitu. Daging, margarin, itu semua yang mengandung lemak. Ya, jadi sebenarnya makanan biasa aja gitu ya. Kita makan daging ya karena dia memang proses kelarutannya bagus dengan lemak ya diusahakan kita makan makanan yang mengandung lemak. Nanti bisa lihat apa saja contohnya yang lemak tersebut.
Ya. Ibu mau tanya Bu, Hmm. kalau untuk efek samping obat kan itu bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Kalau interaksi obat itu sama nggak Bu? Kira-kira ada kondisi tertentu kah yang memungkinkan interaksi obat itu tidak terjadi atau terjadi? Oke. Nah, kalau interaksi obat ini beda jadinya dengan yang efek samping. Ya, kalau efek samping atau alergi obat memang kan tadi benar disebutkan bahwa bisa terjadi pada seseorang tergantung respon tubuhnya ya. Tapi kalau interaksi itu hampir sama ya, setiap obat akan ada kejadian seperti itu. Ya, misalnya obat tadi ya susu lah dengan antibiotik kalau kita dia berinteraksi dengan makanan kan kita lagi berbicaranya obat dengan makanan. Nah, obat itu akan terjadi gitu ya, akan membentuk kelat. Itu kejadiannya sama dengan kondisi tubuh yang seperti apapun itu akan ada kejadian pembentukan kelat kalau dikonsumsi dengan susu. Atau misalnya kita kalau obat dengan obat lah, kita minum amlodipin dan simvastatin ya. Itu akan meningkatkan menurunkan kerja dari si simvastatinnya. Itu akan kejadian seperti itu sehingga perlu adanya intervensi yang dilakukan ya gimana untuk mengatasi agar interaksi tersebut tidak terjadi. Makanya sudah diketahui semua gitu ya interaksi-interaksi dan sudah dipelajari juga gimana cara mengatasi obat tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami interaksi itu jika obat tersebut diminumnya 2 atau 3 obat tadi ya diminumnya bersamaan dengan dalam satu waktu. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu obat tersebut berinteraksi tapi dia yang satu diminumnya pagi, yang satu malam. Itu terjadi interaksi nggak? Kalau misalkan kita udah tahu, simvastatin itu berinteraksi dengan amlodipin. Tapi diminumnya amlodipin pagi, simvastatinnya malam. Itu ada interaksi nggak? Harusnya enggak, Bu. Iya, Kecuali tadi kan kita lihat dari definisinya. Begitupun dengan yang makanan gitu ya. Makanya tadi ada di kolom-kolom tersebut ada bagaimana cara kita merekomendasikan ya agar tidak terjadi interaksi. Nah, tapi hal-hal ini banyak yang tidak dipahami gitu ya. Nah, sehingga proses-proses interaksi ini nantinya farmasi juga harus banyak mengetahui ya jika ada wah ini kok dokter aturan pakainya sama ya misalkan sama-sama 3x1 dan juga dia obat ini berinteraksi. Nah, pastinya kita akan menjelaskan ke pasiennya bagaimana mengkonsumsi obatnya. Tapi kalau kita ini agak susah untuk kita ini diminumnya nanti ya diberi jarak dulu. Biasanya kita menghubungi dokternya. Dok, misalnya ya kita ini yang harus sebenarnya dilakukan. Ya, kita mau punya dokternya apakah bisa diganti dengan golongan yang lain. Jika memang terpaksa obat itu harus diberikan, ya mau nggak mau farmasi harus menjelaskan ya bagaimana apa namanya yang harus dilakukan agar tidak terjadi interaksi ya dengan kita merubah pola konsumsi obatnya ya memberikan jeda antara obat satu dengan obat yang lain. Nah, itu ada kaitannya. Jadi kalau efek samping ya dari obat-obat tersebut memang misalnya tadi ya katopril efek sampingnya batuk. Tapi ada obat yang memang pasien yang memang tidak batuk ya. Dia mengkonsumsi katopril tapi dia tidak batuk. Ya, tadi yang disebutkan bahwa itu beda-beda. Ya, kejadiannya tergantung respon tubuhnya. Tapi kalau interaksi obat karena ini ada kaitannya dengan proses ya absorpsi obat di dalam tubuh, kemudian tadi mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme karena ada kaitannya dengan farmakokinetik tadi.
Oke. Oke, Bu. Nah, ini dua ini dikumpulkan ya. Tolong dicek, dikerjakan nantinya sebagai bahan evaluasi. Minggu depan kita akan teori lagi, setelah itu masuk ke tugas ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kita cukupkan. Ini masuk semua nggak ya? Lumayan nih kalau absen. Sebentar. Oh iya, masuk semua nih. Anita? Anita ada? Hadir, Bu. Muhammad Romli? Hadir. Ravelina? Ravelina? Hadir, Bu. Lulu? Hadir, Bu. Siti Nurmaya? Hadir, Nurmaya? Ibu. Ayodhya? Hadir, Bu. Fahmi? Hadir, Bu. Ananda? Hadir, Ibu. Iskandar? Hadir, Bu. Nia? Nia? Nia ada 2, Ibu. Oh, Nia Febriana. Nia Febriana? Nggak ada ya? Azahra? Ada, Bu. Hadir. Azahira? Zaira hadir. Nia Mulyani? Hadir, Bu. Septia? Hadir, Ibu. Indah? Hadir, Bu. Siti Askia? Hadir, Bu. Ilmi? Hadir, Bu. Selina? Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum dipanggil? Yang tidak hadir cuma Nia ya? Nia Febriana. Nia ada di partisipan, Bu. Oh. Oke. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.